Sebagai langkah awal dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak program 100 Hari Kerja, Bupati Fakfak Untung Tamsil SOS MSI dan Ibu Yohana Dina Hindom SEMM telah menetapkan komitmennya dalam membawa Fakfak yang lebih baik ke depan. Dalam visi yang dikenal dengan Fakfak Tersenyum, Fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri telah dijabarkan 6 misi utama, yaitu 1. Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, religius, dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan. 2. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan kelautan. 3. Meningkatkan kinerja pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkonektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi. 5. Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak. 6. Mewujudkan pembangunan Fakfak berkelanjutan melalui pengolahan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari serta berbasis mitigasi bencana. Dalam kurun waktu 100 hari telah meluncurkan berbagai program untuk masyarakat Fakfak Tersenyum. Walaupun di situasi pandemi COVID-19, berbagai program-program pembangunan telah diluncurkan dan akan menjadi konsentrasi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan menuju Fakfak Tersenyum 2021-2026. Program yang sedang dijalankan adalah 1. Fakfak cerdas, sehat, dan religius. Demikian pula dilakukan kunjungan terhadap beberapa sekolah untuk mengetahui secara jelas tingkat dan kondisi pelayanan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan yang bermutu. Di bidang kesehatan, target 100 hari kerja erat kaitannya dengan intervensi dalam penanganan pandemi saat ini. Intensitas dan konsolidasi internal dilakukan dengan tim gugus serta pertemuan penguatan para medis di Fakfak sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Pemberian edukasi langsung kepada masyarakat juga dilakukan melalui pembagian masker yang dipimpin oleh Bupati Fakfak di beberapa ruang publik masyarakat. Bidang keagamaan, Kabupaten Fakfak diharapkan tampil sebagai daerah yang religius dan memiliki nilai iman dan ketakwaan yang tinggi. Melalui kegiatan ini, telah diselenggarakan event keagamaan, peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah, dan peresmian beberapa fasilitas dan gedung peribadatan. 2. Fakfak berwisata. Di bidang ekonomi, dilakukan melalui percepatan pembangunan sektor pariwisata, meningkatkan produk unggulan daerah, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pariwisata dengan fokus membangun pulau wisata Tuber Seram, Pulau Panjang yang terintegrasi berbasis masyarakat lokal yang akan menjadi leading sektor dalam penggerakan kemandirian masyarakat. Target ini dengan harapan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal. Persiapan perencanaan sedang disiapkan untuk kedua destinasi ini dan dibahas secara terfokus dan partisipatif sebelum dilaksanakan proses pembangunannya. Percepatan review peraturan daerah pariwisata melalui konsultasi publik, penyiapan dokumen rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Fakfak. Pemberlakuan kawasan yang aman, nyaman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor melalui penetapan kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day yang dipusatkan di reklamasi Tambaruni sepanjang 800 meter. Hal ini sebagai upaya penyediaan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, pendidikan lingkungan hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat Fakfak, dan mengurangi polusi udara. Membuka berbagai pelatihan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah Kabupaten Fakfak. 3. Fakfak Terang. Program pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menciptakan kampung dan kota terang telah dimulai dengan berbagai konsolidasi eksternal dan internal. Dalam kerja 100 hari telah dibangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk pihak PLN dan menjamin fasilitasi dan dukungan untuk optimalisasi pelayanan listrik di beberapa wilayah ibu kota distrik dan kampung yang belum terlistriki seperti di Kokas, Teluk Patipi, Karas, dan distrik Wartutin yang akan menyala segera serta beberapa infrastruktur listrik yang terbangun melalui tenaga diesel seperti penyediaan mesin pembangkit listrik, perluasan jaringan, dan energi terbarukan PLTS didorong untuk segera berfungsi. Hasil konsolidasi ini telah memperoleh respon positif akan segera dibangun di tahun 2021 dan seterusnya. 4. Fakfak banjir, bangun jaringan air bersih.
sebagai bentuk program yang bertujuan menuntaskan persoalan air bersih yang selama ini menjadi isu keresahan masyarakat. Melalui konsolidasi dengan pihak pusat dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Papua Barat yang diintegrasikan dengan pemerintah Kabupaten Fak-Fak, telah dilanjutkan program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis kampung, serta sistem penyediaan air minum ibu kota distrik segera terbangun. Keseluruhan program ini sedang berjalan secara simultan dan sejalan dengan program stunting nasional. Di antaranya di Kampung Masina Kokas, Kampung Baru, Kampung Traver Arguni, Kampung Furir dan Salakiti, serta air berskala ibu kota distrik yaitu di Karas, Bomrei, dan Fak-Fak Timur. Harapannya, kampung dan distrik di Fak-Fak yang belum terlayani air bersih segera teratasi. Demikian pula optimalisasi air bersih untuk kawasan perkotaan dengan rapat-rapat koordinasi dipastikan berfungsi baik. Dengan telah dilakukan peletakan batu pertama air bersih di wilayah ibu kota distrik dan kampung, menunjukkan komitmen dan konsistensi yang kuat untuk menuntaskan persoalan air bersih di wilayah Fak-Fak. 5. Fak-Fak interkonektivitas. Di bidang infrastruktur, telah mendorong untuk segera terbangunnya pelabuhan laut pendukung tol laut di wilayah Kokas. Saat ini sedang dilakukan survei detail engineering pelabuhan Teluk Patipi dan kunjungan ke Kampung Otoweri untuk membangun komunikasi mendorong pelabuhan rakyat dan tambatan perahu agar ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan segera tumbuh. Untuk infrastruktur darat, dilakukan kunjungan terhadap beberapa wilayah yang prioritas ditangani segera, termaksud jalan dalam ibu kota distrik, jalan penghubung kampung-kampung yang belum terakses baik dengan jalan poros, serta beberapa jalan lingkungan yang akan ditangani dalam mempercepat penataan wilayah ibu kota distrik. Program Bedah Rumah melalui bantuan stimulan rumah swadaya juga diluncurkan melalui program pemberdayaan masyarakat secara berlangsung. Program stimulan rumah dan rumah khusus ini sedang berproses, mulai dari database sasaran penerima, penyiapan lokasi, dan legalitas tanah di beberapa wilayah kawasan perkotaan, dan akan terus di beberapa kampung yang terfokus sesuai dengan usulan yang telah direspon baik. Untuk dukungan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur jaringan bergerak seluler serta program nasional dalam menuntaskan blank spot desa atau kelurahan yang teridentifikasi belum terlayani oleh sinyal internet pita lebar berbasis teknologi 4G LTE telah dibangun konsolidasi baik. Targetnya nanti 125 kampung yang belum terkoneksi akan mendapat kesempatan secara bertahap. Untuk saat ini, beberapa kampung yang sudah terpasang dan berfungsi antara lain Kampung Tesa, Malakuli, Mamur, Tetreda, Puar, dan Patipi Pasir. 6. Fak-Fak Negeri Berbudaya. Penguatan adat dan budaya yang bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, kapasitas adat dan budaya dilakukan melalui pertemuan bersama Dewan Adat dan Lembaga Adat Masyarakat sebagai upaya sinergitan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di Kabupaten Fak-Fak. Dilakukan dorongan dan percepatan dalam mendukung Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 dalam mempercepat tatanan yurisdiksi melalui percepatan perda, pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Fak-Fak. Beberapa yang menjadi sasaran adalah meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal, serta tersedianya legalitas dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Program 100 hari telah berakhir dengan fokus utama kerja telah dilaksanakan walaupun terkendala kondisi pandemi. Dari seluruh rencana dan sebagian yang telah dilaksanakan dan dominasi kegiatan lebih banyak bersifat membangun komunikasi, koordinasi, dan juga edukasi, persuasi, dan tentunya konsolidasi secara internal maupun eksternal di berbagai tingkatan. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita lebih giat membangun masyarakat dengan visi Fak-Fak tersenyum, yaitu Fak-Fak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul, dan tentunya mandiri, sesuai dengan target kami, saya selaku Bupati Fak-Fak dan juga Wakil Bupati Fak-Fak. Selanjutnya, target kami juga adalah akan selalu bekerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk dapat mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Fak-Fak
yang telah kita janjikan sewaktu kampanye yang lalu. Oleh karena itu, saya berharap dukungan dari semua pihak, semua masyarakat, dari Karas hingga Tomage yang ada di pantai, juga yang ada di gunung dan lembah-lembah. Saya berharap doa dan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang tercinta. Semoga apa yang diharapkan bersama akan dapat diwujudkan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, pembangunan masyarakat, dan pembangunan daerah kita yang tercinta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.